Hai, kalian ada nggak yang sama kayak gue yang suka sosokan jadi detektif kalau lagi dengerin cerita-cerita criminal case baik yang solve case maupun yang cold case? Seperti di video hari ini, gue akan bercerita tentang seorang anak yang menelpon kantor polisi karena merasa ibunya tuh menghilang. Tapi setelah ditemukan, ternyata ibunya itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa lagi dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jika kalian nyimak video ini dari awal sampai akhir dan bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi, kalian wajib banget komen di kolom komentar. Hai, this is Hana Insomnia. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka juga dengan kisah-kisah seperti ini. Gimana? Udah siap dengerinnya? Anak ini lahir dan besar di New York. Kehidupan yang dia jalani sejak masih kecil kurang menyenangkan baik dari segi akademis maupun sosial saat di sekolah. Dia bahkan sering dikucilkan oleh teman sebayanya. Sedangkan kehidupannya di rumah tidak juga menyenangkan, terutama dengan ibunya. Sampai akhirnya ketika dia sudah dewasa, dia menikah dengan perempuan bernama Vera. Anak ini adalah Bashir McLean, memiliki seorang ibu yang bernama Tanya Bird. McLean dan Tanya sering bertengkar, entah apa yang diperdebatkan, tapi pertengkaran mereka boleh dibilang sangat sering, bahkan para tetangga pun sudah mengetahui hal itu sejak lama. Mereka juga bilang kalau McLean semakin hari semakin keterlaluan dengan ibunya. Sampai akhirnya di hari Sabtu, di mana seperti biasa terjadi pertengkaran lagi antara ibu dan anak tersebut, tapi hari ini menjadi hari yang berbeda dari biasanya. Karena setelah kejadian itu, McLean merasa ibunya menghilang dari apartemennya dan menelpon polisi untuk melaporkan kehilangan ibunya. Gue rasa kalian sudah langsung menebak-nebak kenapa Tanya menghilang. Oke, gue lanjut ya. Setelah menghilangnya Tanya, polisi sebenarnya mulai merasa curiga dengan laporan ini karena seperti ada yang janggal. Sampai akhirnya di hari Kamis pagi, ada seorang pejalan kaki dan anjingnya menemukan salah satu potongan tubuh di dalam kantong sampah. Dia langsung menelpon polisi dan melaporkan temuannya tersebut. Polisi yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke lokasi dan melakukan pencarian bagian tubuh lainnya sambil menginvestigasi siapa dalang dari pembunuhan ini. Akhirnya potongan tubuh lainnya berhasil ditemukan di 3 lokasi berbeda. Jadi pembunuh ini membuang potongan tubuh Tanya di 4 lokasi yang berbeda. Dari hasil investigasi polisi dan keterangan dari beberapa orang saksi, akhirnya polisi berhasil membekukan pelakunya kurang dari 12 jam setelah laporan pejalan kaki itu diterima. Pelaku tersebut tidak lain adalah anaknya sendiri, Bashir McLean. Menurut keterangan dari para saksi seperti tetangga yang sering mendengar pertengkaran mereka, ada juga keterangan dari orang sekitar yang melihat McLean membawa bungkusan-bungkusan besar yang awalnya mereka kira itu berisi sampah. Ada fakta lain yang lebih mengejutkan dari ini. Ternyata sebelum kejadian berdarah itu, McLean memang sudah merencanakan hal itu. Terlihat dari unggahannya di MySpace, dia menulis "bunuh Tanya". Kemudian ada saksi lain juga yang mengatakan kalau 3 minggu sebelumnya, McLean menulis "Tanya harus mati" di Twitternya. Jadi saat kejadian pertengkaran hari itu, McLean menusuk ibunya beberapa kali hingga ibunya tewas. Tak puas sampai di situ, dia pun memotong tubuh ibunya menggunakan mesin gergaji dan dibantu oleh temannya William Harris. Kemudian di keesokan malamnya, dia mulai membuang potongan tubuh ibunya menggunakan kantong plastik dan membuangnya di 4 lokasi berbeda. Saat ditangkap, McLean sempat melawan dan mengatakan kalau dia tidak bersalah.
Vera, sang istri yang syok dengan tertangkapnya suaminya, memberikan kesaksian. Dia mengatakan kalau suaminya adalah suami dan ayah yang sangat baik. Tapi dia mengakui kalau di hari kejadian itu suaminya tiba-tiba bersikap aneh dan seperti terburu-buru. Setelah didampingi pengacara dan masuk persidangan, McLean akhirnya mengaku kalau dia yang melakukannya. Tapi dia terlihat tidak menyesal dan tidak merasa bersalah. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Pernyataan McLean yang sangat di luar nalar tentang alasan dia membunuh ibunya adalah, jika kamu bisa membunuh seseorang, kamu haruslah memotong tubuhnya. Jika kamu tak bisa melakukannya, maka kamu seorang pengecut. Kemudian dia juga mengatakan, aku hanya membantu ibuku agar mati cepat sebab dia sedang sekarat. Bagaimana bisa dia sebenci itu dengan ibunya? Pengacara meminta agar McLean dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi Bibi McLean, Cassandra McLean, malah meminta untuk dipenjara saja karena bisa membahayakan masyarakat. Keputusan hakim pun menyatakan kalau McLean mendapatkan hukuman 25 tahun penjara. So, tadi itu adalah cerita yang mengerikan dari kejadian yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2016 silam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian seperti ini. Jika kalian suka dengan apa yang gue ceritain, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga boleh komen di kolom komentar tentang kasus-kasus apa lagi yang harus gue bahas di video gue berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.